Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maftuha Rohma dengan NIM 212101070013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan tentang materi fikih pada satu semester ini. Untuk materi yang pertama yaitu tentang memahami definisi dan urgensi fikih. Fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil tafsir. Urgensi ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi memiliki kaidah-kaidah yang nampak dari penjelasan Abu Zahra mengenai batasan ijtihad, yaitu yang pertama, ijtihad yang berkaitan dengan penggalian hukum dan penjelasannya. Yang kedua, yaitu ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Yang ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur. Untuk materi yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah hingga sekarang. Untuk yang pertama yaitu pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, fikih itu praktek, bukan suatu disiplin ilmu. Yang dijadikan acuan adalah Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua yaitu pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat, pedoman yang digunakan yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Yang ketiga yaitu pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in mulai berkembang dengan adanya kias. Kias itu berupa penyamaan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu pada zaman ulama. Pada zaman ulama banyak permasalahan yang memerlukan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga ulama membutuhkan ilmu fikih. Kemudian materi yang ketiga yaitu aliran-aliran fikih. Yang pertama, madhab Hanafi. Aliran Hanafiyah adalah aliran yang dikembangkan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Dasar-dasar madhab Hanafi yaitu Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma, qiyas, ihtisan, dan yang terakhir yaitu urf atau kebiasaan. Berikutnya yaitu pada madhab Maliki. Dasar-dasar madhab Maliki yaitu Al-Quran, hadis, amalan ahlu al-Madinah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. Yang terakhir yaitu al-Zarra'i. Berikutnya yaitu pada madhab Syafi'i. Asy-Syafi'i dikenal meninggalkan dua bentuk madhab, yakni bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama tersusun di Baghdad dan terkandung dalam Ar-Risalah, dan Al-Mabsut. Bentuk baru disusun di Mesir. Dari sinilah Syafi'i merubah sebagian pendapat lamanya. Dan yang terakhir yaitu pada madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan 5 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis mursal, dan yang terakhir yaitu qiyas. Untuk materi yang keempat yaitu tentang taklid, talfiq, dan ittiba. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari taklid, yaitu bentuk masdar dari kata qolada yaklidu taklidan, yang artinya meniru atau mengikuti. Yang kedua yaitu talfiq, bahasa atau menyatukan antara yang satu dengan yang lain. Secara istilah merangkap dua pendapat atau lebih dalam suatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu pengertian dari ittiba. Menurut bahasa itu menurut atau mengikuti. Secara istilah yaitu sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Untuk materi yang selanjutnya atau materi yang kelima yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Untuk yang pertama yaitu Al-Quran, firman Allah yang terjamin kemurniannya dan terhindar dari campur tangan manusia. Yang kedua yaitu hadis, segala sesuatu yang diucapkan, diperbuat, atau akhlak yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu ijma, cara untuk mendapatkan hukum yang tidak diperoleh dari Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu pada qiyas, sesuatu yang menghubungkan kejadian yang tidak ada dalil nasnya. Untuk materi yang keenam yaitu tentang sejarah 4 madhab dan perkembangannya serta sebarannya. Yang pertama yaitu madhab Hanafi. Madhab Hanafi merupakan madhab yang paling tua di antara 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang populer ini. Madhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah.
seorang ahli fikih keturunan Persia yang kemudian menetap di Irak. Untuk perkembangannya yaitu dasar yang dipakai oleh madhab Hanafi adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan ihtisan. Imam Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi oleh Yazid bin Umar, akan tetapi beliau menolaknya. Pada zaman dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far pernah pula memintanya untuk menjadi hakim. Namun beliau menolaknya dan dipenjarakan sampai beliau meninggal dunia. Untuk sebarannya yaitu permulaan masa perkembangannya berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat sebagai hakim agung di Baghdad. Para pengikutnya terbesar di berbagai negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Lebanon. Selanjutnya yaitu mazhab Maliki. Sejarahnya, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi yang biasa dijuluki Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan wafatnya pada tahun 179 Hijriah. Dasar penetapan hukum Imam Malik yaitu Al-Quran, hadis, ijma' ahlul Madinah, fatwa sahabat, khobar ahad, dan qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. Untuk perkembangannya, ada 3 hal yang membantu perkembangan mazhab Maliki, yaitu pemikiran beliau termodifikasi dengan baik, murid beliau terdedikasi penyebarkan fatwa. Berikutnya yaitu mazhab Imam Syafi'i. Untuk sejarahnya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada 29 Rajab tahun 204 Hijriah. Untuk perkembangan, mengalami 3 perkembangan dalam ijtihadnya. Yang pertama yaitu ijtihadnya yang disebarkan di Baghdad. Yang kedua, ijtihadnya ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Dan yang ketiga yaitu murid-muridnya dan perkembangan madhabnya. Untuk sebarannya yaitu di Mesir, Irak terutama Baghdad dan Khurasan, dan tersebar ke Syam, Yaman, Iran, Persia, Pakistan, dan beberapa benua Afrika. Faktor madhab Syafi'i tersebar di Indonesia yaitu karena pedagang muslim di Samudra Pasai, kerajaan Islam, dan lembaga Islam. Untuk yang terakhir yaitu madhab Hambali. Sejarah Imam Ahmad bin Hambal keturunan Bani Syabani kabilah Robiah Adananiyah lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Untuk perkembangannya, madhab Hambali didirikan pada 241 Hijriah. Untuk sebarannya yaitu di Mesir, Irak, Andalusia, dan kebanyakan wilayah Afrika. Penyebarannya juga menyebar ke Syam dan Hijaz. Juga di beberapa wilayah Teluk Uni Emirat Arab menetapkan ini sebagai madhab kerajaan. Untuk materi yang selanjutnya atau materi yang ketujuh yaitu tentang pengertian, perbedaan, serta ruang lingkup fikih dan syariat. Untuk pengertian fikih itu sendiri yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum. Untuk pengertian dari syariat yaitu sebagai norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh semua umat Islam. Untuk ruang lingkup fikih dan syariat yaitu yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga jinayat, yang keempat jasa, yang kelima akhlak, dan yang terakhir yaitu ketentuan lain seperti makanan, minuman, dan penyembelihan. Kemudian pada materi ke-8 ini yaitu menjelaskan tentang fikih dan usul fikih. Untuk pengertian fikih yaitu memahami sesuatu dengan baik, sedangkan usul fikih itu sekumpulan kaidah yang menjadi landasan pemikiran fikih. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu riba. Menurut madhab Hanafi, riba itu adalah jual beli barang yang ditimbang seperti emas dan perak. Kemudian menurut madhab Maliki, ilat diharamkan riba pada emas dan perak yaitu harganya. Ilat makan, perbedaan pada riba nasi'ah. Kemudian pada mazhab Syafi'i, ilat riba emas dan perak ditemukan dalam harga, yaitu ketika kedua komoditas itu menjadi harga. Kemudian pada mazhab Hambali, setiap makanan yang ditimbang, sedangkan yang tidak ditimbang mengandung riba,
meskipun ada tambahan. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang cadar berspektif 4 madhab. Yang pertama pada madhab Hanafi. Cadar dalam madhab Hanafi dihukumi sunnah yang dianjurkan, menjadi wajib jika menimbulkan fitnah. Yang kedua yaitu pada madhab Maliki. Pada madhab Maliki ini berpendapat makruh, meskipun di luar sholat menjadi wajib jika menimbulkan fitnah. Untuk yang ketiga yaitu pada madhab Syafi'i. Ada 3 pendapat, yaitu wajib, sunnah, dan yang ketiga yaitu hifalatul aula, atau menyalahi yang utama karena utamanya ialah tidak bercadar. Untuk yang keempat yaitu pada madhab Hambali, yaitu berpendapat bahwa bercadar ialah mubah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.